Yo 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 yo, halo lurku semuanya. Gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini kita bakalan ngelanjutin Donghua series yaitu Supreme Above the Sky. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. So, sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro, let's go! Oke lur, cerita berlanjut di mana tepat ketika Ling Tian mau memurnikan darah naga kemarin, Robocil malah ingin memanfaatkan situasi untuk menyerang Lord kita itu. Tapi untungnya ketika Doi mau menyerang, King Ling Tian berhasil menyelesaikan meditasinya sehingga bocil lah yang dibuat tersipu malu, ya kan? So, jadi dikatakan untuk yang kali ini Ling Tian benar-benar sangat beruntung. Bagaimana tidak, tak hanya teknik Dewa Siluman hingga lapisan kedua, ia juga bisa mendapatkan setetes darah naga yang asli. Jadi selama bisa mencari obat spiritual untuk berlatih, Ling Tian bisa menerobos kerana laut spiritual. Sementara di luar, Xian Yu tiba-tiba malah dihampiri oleh Mu Yingsu, di mana Yingsu langsung menodongkan pedang dan menanyakan apa yang sudah dilakukannya bersama Ling Tian. Di sana Yingsu juga mengaku kalau dirinya juga adalah pengikut dari Lord kita itu. Tapi karena Xian Yu tak mau buka suara, Yingsu pun benar-benar tak mau bermain-main dan segera mengeluarkan teknik hujan pedangnya. Seketika terjadilah pertarungan di antara kedua cewek tersebut. Namun untungnya sebelum pertarungan sempat memanas, Ling Tian pun akhirnya keluar. Saat itulah Ling Tian pun mengklarifikasi kalau Xian Yu ini adalah orang yang baik. Di mana Doi juga merupakan teman dari senior Cutong dan tak ada niatan yang jahat sama sekali. Alhasil Yingsu pun akhirnya mengerti. Pada akhirnya Xian Yu lah yang menceritakan situasinya. Di mana setelah pertarungan Ling Tian melawan naga kemarin, ternyata rumornya sudah beredar luas ke seluruh alam naga sejati. Namun meskipun begitu, semua orang masih belumlah tahu kalau itu adalah King Ling Tian. Adapun untuk naga mudanya, ia sudah resmi menghilang dan belum ditemukan lagi. Mendengar itu, Yingsu awalnya menyarankan agar mereka melaporkannya kepada Tetua Guan dan yang lain-lain. Tapi Ling Tian lah yang menolak dan tak mau melibatkan rekan-rekannya itu. Pada akhirnya, Ling Tian pun mengajak mereka berdua ke Danau Hitam untuk mengambil sesuatu. Setibanya di sana, tanpa diduga, teratai 3 daun yang diinginkan oleh Ling Tian sudah tak ada lagi. Namun ternyata mereka baru saja tiba di awal danau dan belum mencapai inti. Awalnya karena tepat di depan mereka ada banyak sekali kabut hitam, Xian Yu benar-benar sangatlah panik. Katanya praktisi derana energi sejati sekalipun tak akan bisa melewatinya. Tapi sayang, this is King Ling Tian, ya kan? Dengan sekali sapuan apinya saja semua kabut itu pun langsung menghilang. Di sana ia juga mengatakan kalau kabut ini terbuat dari hawa dingin di dasar danau selama ribuan tahun, di mana hanya api suci yang lahir dari sumber langit dan bumi yang bisa menaklukkannya. Yang ternyata api kekacauan milik Ling Tian memang mengandung sumber langit dan bumi. Sampai setelah cukup lama menjelajahi danau tersebut di sebuah hutan, tiba-tiba mereka malah mencium aroma pil. Yang ternyata salah satu kenalan lama yaitu Ye Yan memang sedang membuat pil. Jelas melihat Ling Tian yang kebetulan juga ada di sana, Ye Yan langsung minta bantuan. Jadi karena Ling Tian juga memiliki api suci, Ye Yan ingin meminjam api sucinya untuk memurnikan pil yang ia buat. Awalnya 2 cewek dari Ling Tian lah yang langsung turun tangan. Mereka menegaskan jika Ye Yan macam-macam, maka nyawalah yang akan jadi taruhan. Namun Ling Tian yang memang sudah percaya penuh tak keberatan sama sekali. Apalagi Ye Yan berjanji jika pilnya sudah dibuat, Ling Tian pasti akan diberi imbalan besar. Dengan ini api kekacauan pun dikeluarkan untuk membantu pemurnian pil. Sementara Ye Yan sendiri ia tetap berjuang keras. Bahkan Ye Yan sampai mengeluarkan 2 api suci miliknya. Di sanalah Ling Tian pun mulai menaruh respect. Nyatanya sesuai rumor api Kaisar Abadi, Ye Yan benar-benar sangat berbakat.
di mana dengan usia yang masih semuda ini ia sudah menguasai 2 api suci. Sampai pada akhirnya dengan combo dari mereka berdua, pil di dalam tungku pun berhasil diciptakan dengan sempurna. Sontak Ye Yan sangatlah berterima kasih, bahkan sebagai rasa terima kasihnya karena ia hanya membutuhkan 3 pil teratai darah 7 daun, jadi 4 sisanya ia berikan semua kepada Ling Tian. Saat itulah Ling Tian juga memberikan 2 lainnya kepada 2 ceweknya. Bahkan mereka pun mulai memurnikan pil tersebut untuk meningkatkan kultivasinya. Dijelaskan semakin tinggi bakat, waktu untuk memurnikan pil akan semakin pendek. Di mana untuk Xian Yu dan Mu Yingsu, mereka membutuhkan waktu 7 hari. Sedangkan Ye Yan butuh waktu 5 hari. Tapi untuk Ling Tian, setelah 10 hari berlalu, ia masih tak kunjung memurnikannya. Di sanalah mereka pun sedikit mempertanyakan apakah bakat dari Ling Tian benar-benar seburuk itu. Tapi di waktu yang sama, Ling Tian tak hanya berhasil memurnikan pil, melainkan juga menerobos Rana menjadi kerana lautan spiritual ya lur ya. Di sana di alam bawah sadarnya, dijelaskan kalau teknik Dewa Siluman milik Ling Tian sudah mencapai lapisan keempat. Oleh sebab itulah, dengan mengandalkan penerobosan Rana lautan spiritual, Ling Tian berniat membangkitkan jiwa kehidupan dari pedang miliknya. Tapi sayangnya disebabkan oleh kecelakaan kemarin, pembangkitan jiwa kehidupan dari pedang malah gagal total. Dijelaskan jika tak bisa membangkitkan secara alami, sebenarnya masih bisa dibangkitkan dengan bantuan benda luar. Namun perbedaan kekuatannya pasti sangatlah jomplang, karena memang jiwa kehidupannya akan masuk kategori buatan, bukan kategori bawaan. Tapi, mengingat kalau esensi jiwa kehidupan bawaan adalah benih bawaan yang tersimpan di dalam tubuh, Ling Tian sekali lagi mencoba memicunya. Di sanalah, tanpa diduga, tanpa disangka, roh bocil lah yang akhirnya keluar sebagai benih bawaan. Yang ternyata semenjak Ling Tian mengambil prasasti Jalan Langit, roh bocil sudah resmi menjadi benih bawaan ya lur ya. Alhasil karena ini adalah satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan jiwa kehidupan bawaan, mau tak mau Ling Tian akan menjadikan prasasti Jalan Langit sebagai jiwa kehidupannya. Awalnya bocil tak mau sama sekali, apalagi jika berhasil Ling Tian beneran akan menjadi tuannya. Tapi karena Ling Tian sudah melakukan segel kontrak langit dan bumi, mau tak mau roh bocil pun menjadi jiwa kehidupannya. Dalam sekejap penampilannya pun berubah drastis. Roh bocil yang sebelumnya hanyalah seperti jelly, sekarang resmi berubah wujud menjadi seorang cewek yang imut, iya kan? Widing. Sementara di luar, Yingsu, Xian Yu dan Ye Yan, mereka malah bermain domino sembari menunggu King Ling Tian. Hingga pada akhirnya Ling Tian berhasil menyelesaikan penerobosannya. Sontak mereka pun langsung mengucapkan selamat. Namun untuk Xian Yu, doi yang penasaran langsung meminta agar Ling Tian menunjukkan jiwa kehidupannya. Nyatanya dengan melakukan penerobosan yang sangat lama, Ling Tian pasti membentuk jiwa tersebut. Tapi sayangnya Ling Tian tak mau memperlihatkannya ya lur ya. Untungnya mereka masih mau memaklumi karena menurutnya jiwa kehidupan yang baru terbentuk pasti belum stabil. Perkataan itu membuat bocil lah yang cukuplah kesal karena faktanya dirinya sudah sangat stabil ya kan. Namun belum sempat mengobrol lebih jauh, tiba-tiba muncullah seseorang di tempat itu. Seseorang dengan tubuh fisik yang bisa menembus kabut. Tak lain dan tak bukan adalah sang jenius Peng Tian, pemilik tubuh emas tirani. Di sana menyadari kalau Ling Tian lah yang bertarung melawan naga muda kemarin, Peng Tian lagi-lagi memujinya. Ia bahkan mengatakan kalau Ling Tian memang layak jadi lawannya. Tentunya tanpa banyak basa-basi lagi, mereka pun langsung bertarung. Jika Ling Tian kalah, maka Ling Tian akan menjadi pelayan tempur dari Peng Tian. Begitu sebaliknya, jika Ling Tian lah yang menang, maka Peng Tian harus menjadi pelayan tempur dari king kita itu. Awalnya bocil benar-benar sangatlah kesal dengan kesombongan dari Peng Tian. Namun karena keduanya sudah sepakat, duel panas di antara mereka pun tak bisa terhindar lagi. Ling Tian dengan pedang kekacauannya, sedangkan Peng Tian dengan tubuh emas andalan. Awalnya Peng Tian lah yang sangat mendominasi pertarungannya, bahkan Ling Tian tak bisa menembusnya sama sekali.
Yang ternyata tubuh emas tirani ini kebal akan serangan air dan api. Oleh sebab itulah pedang Ling Tian tak akan bisa menembusnya. Tapi sayang, this is King Ling Tian ya lur ya, dimana ia tetap menggempurnya habis-habisan. Di sana ia bilang kalau kekuatan dari tubuh emas tirani bukan pada penyerangan melainkan pada pertahanan. Jadi karena Feng Tian sudah menyerang duluan, kelemahannya pun akhirnya terlihat. Namun meskipun begitu, Feng Tian tetap tak gentar sama sekali. Ia bilang kalau Ling Tian memang merupakan jenius hebat. Tapi karena dirinya sudah berlatih tinju sejak umur 5 tahun, Feng Tian akhirnya menunjukkan tinju andalannya, yang dimana sampai saat ini belum ada satupun yang bisa menahannya. Tinju ini disebut sebagai tinju pembelah langit. Bocil yang sebenarnya masih tak setuju kalau Ling Tian menjadi tuannya, awalnya sedikit mendukung Feng Tian, ya kan? Waduh. Namun sayang, this is King Ling Tian. Di saat yang sama, Ling Tian akhirnya menunjukkan transformasi pertama dari teknik Dewa Siluman. Naga Bear-Brand pun muncul dan Ling Tian segera membalasnya dengan teknik tinju naganya. Alhasil bentrokan pun langsung terjadi, yang sudah jelas dimenangkan oleh King Ling Tian ya lur ya. Dalam sekejap, Feng Tian pun terpental jauh dan terpaksa harus mengakui kekalahannya. Tapi sayang, episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. So, bagaimanakah kelanjutan dari Ling Tian? Apakah di part berikutnya Feng Tian beneran akan menjadi pelayan tempurnya? Kita nantikan aja ya kan? So, kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa kasih jempolnya, kasih hype-nya, subscribe biar nggak ketinggalan update, dan share ke berbagai platform untuk memajukan channel tercinta ini ya kan? Oke lah, gua Rian pamit undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Arigatou.